Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang perancangan layout pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sutiarji, NPM 212620111400 dari kelas TIRM 21A. Saya Anggi Permana dengan NPM 212620110066. Saya dari kelas TIRM 21A. Saya Dipa Gerhana dengan NPM 212620110062. Saya dari kelas TIRM 21A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana Wilayadi dari kelompok 7 dengan NPM 212-620-11070 dari kelas TIRM 21A. Perkenalkan, nama saya Rani Gusdiawan dari kelas TIRM 21A. Kapasitas pabrik adalah kemampuan maksimum dari suatu fasilitas per satuan waktu. Dikenal adanya 3 jenis kapasitas, yaitu pertama, kapasitas desain atau design capacity adalah kemampuan maksimum dari suatu fasilitas per satuan waktu jika dioperasikan dalam kondisi ideal. Kondisi ideal di sini adalah kondisi yang dinyatakan oleh si perancangnya atau desainer, sering pula disebut sebagai kapasitas terpasang. Kapasitas ini dapat dilihat dari brosur atau katalog pada saat kita membeli peralatan. Kedua, kapasitas efektif atau effective capacity adalah kemampuan maksimum dari suatu fasilitas per satuan waktu jika dioperasikan dalam kondisi efektif. Kondisi efektif di sini adalah kondisi yang direncanakan bagi beroperasinya peralatan tersebut yang ditentukan oleh si perencana. Ketiga, kapasitas aktual atau actual capacity adalah kemampuan maksimum dari suatu fasilitas per satuan waktu jika dioperasikan dalam kondisi real. Kondisi real di sini adalah kondisi nyata pada saat beroperasinya peralatan tersebut yang dilakukan oleh pelaksananya. Kapasitas efektif adalah kemampuan maksimum dari suatu fasilitas per satuan waktu jika dioperasikan dalam kondisi efektif. Perhitungan kapasitas efektif didasarkan atas permintaan efektif dan losses yang mungkin terjadi, baik losses yang ada di dalam pabrik maupun di luar pabrik. Losses ini ditentukan secara empirik. Secara umum, kapasitas efektif pada suatu periode dihitung berdasarkan formula CET sama dengan DET, di mana DET adalah permintaan efektif periode T dan L adalah losses yang disebabkan diantaranya karena kerusakan di gudang, kerusakan transportasi, waranti, sales program, dan lain-lain. Strategi kapasitas. Mengingat kapasitas desain merupakan kapasitas yang tidak mudah untuk berubah sesuai dengan perubahan waktu, maka timbul pertanyaan, kapasitas efektif mana yang akan dijadikan dasar untuk menentukan kapasitas desain? Apakah kapasitas pada awal periode perencanaan, akhir perencanaan, ataukah diambil periode pertengahan? Untuk menjawab pernyataan ini, maka menurut Hayes dan Wheelwright, ada 3 macam strategi kapasitas yang perlu dipertimbangkan. Pertama, strategi capacity lead demand, jika kapasitas mendahului permintaan. Kedua, strategi capacity lag demand, jika permintaan mendahului kapasitas. Ketiga, strategi capacity equal demand, jika kapasitas mengikuti permintaan. Nah, untuk menentukan strategi mana yang dipilih ditentukan oleh indeks yang disebut capacity quotient ratio atau biasa disebut dengan R. Jika R
lebih dari 0,5 yang dipakai strategi capacity lead demand. Jika R kurang dari 0,5 yang dipakai strategi capacity lead demand. Jika R sama dengan 0,5 yang dipakai strategi capacity equal demand. Oke, selanjutnya penentuan kapasitas desain. Di mana jika kapasitas efektif telah ditentukan, maka kapasitas desain akan dapat dihitung dengan mempertimbangkan faktor efisiensi pabrik dengan formula EO sama dengan CE. Jadi, efisiensi pabrik tidak dapat ditentukan secara teoritis, tapi ditentukan secara empiris berdasarkan atas pengalaman dan kondisi real di lapangan. Oke, sebagai contoh, saya sebut PTA. Bila permintaan potensial PTA berdasarkan atas data 10 tahun, maka dapat diperkirakan dengan metode deret waktu yang dinyatakan dengan fungsi dot sama dengan 100 tambah 10T dan angsa pasar yang dapat diraih sebesar 20%. Maka dari itu, melihat potensi pasar yang cukup besar serta harga jual yang cukup baik, maka PTA merencanakan untuk mendirikan pabriknya. Yaitu, ada pula beberapa kapasitas pabrik yang akan didirikan jika diketahui proses 10%, efisiensi pabrik 80%, margin profit 25.000, margin produk 10.000 atau cost ya. Yang selanjutnya adalah lokasi pabrik. Nah, setelah ditentukan kapasitas, maka langkah berikutnya adalah menentukan lokasi pabrik. Di mana pemilihan lokasi merupakan hal yang penting, bukan saja bagi pengelola dan pemilik pabrik, tapi juga bagi konsumennya. Dalam memilih lokasi pabrik, perlu dipertimbangkan 3 fungsi dasar nih. Yang pertama adalah lokasi pabrik, yaitu sebagai tempat pengumpulan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Sebagai tempat untuk pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi dan sebagai tempat awal untuk menyalurkan produk ke tangan konsumen. Ada 2 kriteria yang perlu diperhitungkan dalam menentukan lokasi pabrik, yaitu tingkat pelayanan, level of service, dan ongkos operasi, operating cost. Bagi konsumen lebih mementingkan tingkat pelayanan, sedangkan bagi pabrik lebih mementingkan ongkos operasi atau operation cost. Selanjutnya adalah faktor lokasi. Jadi di mana kalau kita sudah menentukan penentuan kapasitas desain, lokasi pabrik, terus ada juga kapasitas pabrik, kapasitas efektif, strategi kapasitas, kita selanjutnya harus menentukan faktor lokasi. Di mana menurut Mendel tahun 1975 menentukan lokasi pabrik pada prinsipnya adalah mencari lokasi yang memberikan pelayanan yang prima, utamanya bagi konsumen, dengan ongkos operasi yang rendah dan juga efisien. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi lokasi pabrik adalah 1. Faktor pasar dan bahan baku. Yang dalam hal ini secara prinsip lokasi pabrik akan berada di antara kedua faktor yang mempengaruhinya, yaitu keberadaan bahan baku dan pasarnya. Dalam beberapa jenis industri, pabrik akan diletakkan pada lokasi pasar karena alasan pelayanan atau pada lokasi bahan baku karena alasan ongkos. Misalnya nih, kalau kita membuka toko atau apalah gitu, toko tersebut pasti akan ditempatkan di lokasi yang strategis, di mana akan ada banyak konsumen yang membeli produk kita. Beda lagi dengan kalau kita melihat pabrik Ricis, Nabati, atau dan lain sebagainya, pabrik tersebut pasti akan ditempatkan dengan lokasi yang dekat dengan bahan baku, di mana untuk mempermudah transportasi bahan, untuk mempermudah pemasukan bahan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor tangible, di mana faktor tangible merupakan faktor pasti yang dapat dihitung atau diperkirakan. Selain faktor pasar lokasi pabrik tadi, untuk faktor lokasi dipengaruhi juga oleh faktor tangible, baik yang terkait dengan produksi dan lingkungan maupun
bisnis, dan lainnya. Faktor tangible terdiri dari transportasi, tenaga kerja, energi, tanah, upah minimum, utilitas, biaya konstruksi, pajak, bahan penolong, dan lain-lain. Jadi setelah ada faktor tangible atau faktor pasti yang dapat dihitung, ada juga faktor yang tidak pasti nih teman-teman. Selain faktor tangible yang dapat dinyatakan dengan mata uang, lokasi pabrik juga ditentukan oleh faktor yang tangible. Di antaranya ada faktor iklim, di mana faktor yang tidak bisa kita tebak apakah iklim kali ini adalah iklim yang hujan, panas, atau cuaca buruk, dan lain sebagainya. Ada peraturan juga bisa berubah-ubah, stabilitas politik, kemudahan ekspansi, budaya, polusi, keamanan, dukungan, pemasaran. Seperti itu. Selanjutnya, metode pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi, ada dua tahapan analisa yang dilakukan, yaitu analisa makro dan mikro. Analisa makro merupakan analisis dalam skala kawasan, sedangkan analisis mikro merupakan analisis terhadap tapak perencanaan yang meliputi analisis tapak, analisis fungsi, analisis pelaku, analisis aktivitas, analisis ruang, analisis bentuk dan tampilan, serta analisis struktur dan utilitas. Ada beberapa metode dalam pemilihan lokasi, diantaranya metode gravitasi, metode BEP, metode simulasi, metode point rating, dan lain-lain. Berikut adalah salah satu contoh langkah dalam pemilihan lokasi dengan metode point rating. Yang pertama, identifikasikan faktor yang relevan. Kedua, tentukan bobot setiap faktor. Ketiga, tentukan rating faktor pada setiap lokasi. Keempat, hitung skor dengan mengalihkan bobot dengan rating faktor pada setiap lokasi untuk setiap faktor. Kelima, jumlahkan skor pada setiap lokasi. Keenam, pilih lokasi yang memiliki skor tertinggi. Selanjutnya, setelah lokasi terpilih, maka akan dilakukan pemilihan site atau tapak dengan mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya adalah luas dan harga tanah yang tersedia dan kemudahan untuk ekspansi. Kedua, kondisi tanah, biaya site development, dan biaya konstruksi. Ketiga, jaringan jalan. Keempat, topografi. Kelima, peraturan Pemda, dan lain-lain. Kemudian, perancangan tata letak atau layout. Tata letak pabrik merupakan tatanan mesin dan peralatan serta fasilitas penunjang produksi lainnya yang memungkinkan kegiatan pembuatan barang dapat terlaksana secara produktif dan efisien. Perancangan tata letak fasilitas melibatkan perancangan tatanan mesin, peralatan produksi, peralatan pemindahan, peralatan penunjang dalam suatu ruang, bangunan, dan lahan sedemikian rupa sehingga pekerjaan pembuatan produk yang dilakukan pada fasilitas tersebut mengalir dengan cara yang produktif dan efisien. Menurut Apple, tujuan perancangan layout adalah 1. Memudahkan proses manufaktur. Kedua, meminimumkan pemindahan bahan. Ketiga, memelihara fleksibilitas tatanan dan operasi. Keempat, menjamin perputaran barang setengah jadi yang tinggi. Kelima, meminimumkan modal investasi peralatan. Keenam, menghemat pemakaian ruang bangunan. Ketujuh, meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Kedelapan, memberi kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian ada beberapa kriteria dalam perancangan layout, diantaranya minimasi kongesti. Kedua, minimasi material ongkos pemindahan bahan tenaga kerja. Ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya, keselamatan, dan keamanan kerja. Keempat, koordinasi dan supervisi. Tipologi atau tata letak bisa kita sebut juga dengan layout. Ada dua jenis layout berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, layout klasik. Layout klasik ini diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu produk layout, proses layout, dan fixed layout. Yang kedua, layout terotomatisasi. Layout klasik ini punya beberapa keterbatasan dengan 3 komponen. Yang pertama, permintaan produk yang beragam. Yang kedua adalah hidup produk yang singkat sehingga konsumen cepat merasa bosan. Dan yang terakhir, permintaan produk yang berkualitas dengan harganya yang murah. Kemudian saya akan menjelaskan 4 jenis layout dengan secara ringkas. Yang pertama, produk layout. Produk layout adalah penataan tata letak atau fasilitas produksi berdasarkan atas urutan produksi. Contohnya pabrik perakitan mobil, perakitan motor.
Produk layout ini biasa digunakan bila sekumpulan produk yang tidak beragam diproduksi dengan volume yang relatif besar dan dikerjakan secara mandiri. Oleh karena itu, tipe layout ini biasa digunakan untuk sistem manufaktur yang bersifat produksi massal. Yang kedua, proses layout. Proses layout adalah penataan tata letak mesin atau fasilitas produksi berdasarkan kesamaan jenis mesin, contohnya pabrik komponen mesin. Proses layout ini biasa digunakan bila berbagai macam produk dengan produksi volume yang relatif kecil dan dikerjakan secara simultan. Oleh karena itu, tipe layout ini biasa digunakan untuk sistem manufaktur yang berdasarkan atas pesanan. Yang ketiga, fixed layout. Fixed layout merupakan penataan tata letak mesin atau fasilitas produksi di mana mesin, peralatan, material mendatangi benda kerja yang diam, contohnya assembling pesawat. Fixed layout ini biasa digunakan untuk satu macam produk dengan volume tunggal yang dikerjakan secara mandiri. Dengan itu, tipe layout ini biasa digunakan untuk mengerjakan proyek atau job order. Dan yang terakhir, layout terotomatisasi atau automate layout. Tata letak terotomatisasi merupakan tata letak mesin berdasarkan atas kesamaan fungsi dan kemampuan produksi untuk keperluan dan digunakan metode teknologi kelompok. Tipe layout ini digunakan untuk mengatasi kelemahan layout klasik tersebut yang saya jelaskan tadi. Saya akan menjelaskan tentang proses perancangan. Perancangan tata letak fasilitas melibatkan perencanaan dan perancangan suatu susunan yang terdiri dari peralatan produksi, peralatan pemindahan, dan peralatan penunjang dalam suatu ruang bangunan dan lahan yang sedemikian rupa sehingga pekerjaan pembuatan produk yang dilakukan pada fasilitas tersebut dapat dilakukan secara produktif dan efisien. Dan tahapan yang pertama yaitu inputan. Masukan utama dalam perancangan tata letak adalah kapasitas desain, rancangan proses yang dinyatakan dalam bentuk peta-peta. Dan yang kedua adalah aliran kegiatan, mencerminkan aliran bagaimana suatu proses produksi yang akan dilakukan, mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi. Pola aliran harus dirancang dengan seksama untuk menjaga minimnya perpindahan dan agar diperoleh keterkaitan baik antara jalur aliran, benda kerja, dan orang dengan tidak mengesampingkan aspek keselamatan tentunya. Yang ketiga adalah hubungan antar kegiatan. Hubungan antar kegiatan mencerminkan hubungan keterkaitan antara kegiatan utama yaitu proses produksi dan kegiatan penunjang lainnya, baik kegiatan pelayanan dan kegiatan tambahan. Yang keempat adalah luas lantai. Luas lantai ditentukan oleh jenis jumlah mesin, peralatan, dan orang yang akan menempati ruangan tersebut. Selain itu, perlu mempertimbangkan berbagai macam pelonggaran yang akan diperlukan untuk kegiatan penunjang. Sedangkan untuk luas lantai kegiatan non-produktif, perlu mengacu pada standar bangunan yang berlaku, yang dimana luas kelonggaran harus dipunyai antara 20-50% dari NSM. NSM sendiri adalah luas lantai bersih. Dan yang berikutnya adalah diagram keterkaitan antar ruang. Diagram keterkaitan antar ruang merupakan diagram yang mencerminkan hubungan keterkaitan antar ruang yang satu dengan yang lain. Dan yang keenam adalah diagram hubungan ruang. Diagram hubungan ruang mencerminkan tatanan ruang antara satu fasilitas dengan fasilitas yang lain. Ada 4 program perangkat lunak komputer yang bisa digunakan untuk membuat diagram hubungan ruang. Yang pertama adalah CRAFT, mempertukarkan lokasi kegiatan tata letak awal untuk menemukan solusi yang lebih baik berdasarkan aliran bahan. Yang tentu yang paling dicari adalah yang paling minimum biaya pada perangkat lunak CRAFT ini. Dan yang baik yang berikutnya adalah overlap, menempatkan kegiatan yang paling berkaitan dan kemudian secara progresif menambahkan kegiatan lain pada tata letak yang telah ditentukan. Yang berikutnya adalah ALBEC, memilih dan menempatkan pertama yang secara acak, ya semisal menurut kedekatan yang diinginkan atau secara acak bila tidak ada keterkaitan yang berarti. Bisa diambil contoh misalnya
ruang produksi berdekatan dengan ruang HRD. Itu merupakan tidak ada keterkaitan yang berarti. Yang selanjutnya adalah planet, ya atau bisa juga disebut dengan play layout and evaluation technique, menggunakan data aliran barang antar departemen dan menghitung biaya tanda yang dikaitkan dengan menjauhkan departemen-departemen. Langkah yang selanjutnya untuk perancangan layout adalah pertimbangan praktis dan modifikasi. Hasil hubungan antar ruang yang diperoleh dari program perangkat lunak tentu belum menunjukkan tatanan yang sesuai dengan kondisi tanah maupun site. Oleh sebab itu dilakukan penyelesaian sendiri berdasarkan pertimbangan praktis maupun estetika. Yang berikutnya adalah pengembangan alternatif layout. Hasil dari langkah yang tadi dikembangkan lagi dalam tahap ini. Tentu dalam tahap ini faktor keahlian, faktor pengalaman, dan faktor non-teknis lainnya akan sangat berpengaruh. Kemudian langkah yang selanjutnya evaluasi rancangan dan layout. Setelah dikembangkan lalu dievaluasi lagi mana yang paling memiliki skor tertinggi dan mana yang paling memiliki biaya paling tinggi. Tentu yang paling dicari tentunya mungkin semua orang yang paling dicari yang paling memiliki skor tertinggi dan yang paling minim biaya.